warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farid Imam Nurhadi. Saat ini saya menjadi dosen tetap di Prodi Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia, Departemen Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja T-Dharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya untuk menyajikan unsur pengajaran melalui salah satu mata kuliah yang sesuai bidang keahlian saya, yaitu di bidang terapi olahraga. Mata kuliah yang akan digunakan yaitu terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar tentang konsep dasar terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik, perumusan takaran atau dosis terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik, kemudian penyusunan dan pengembangan program terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik, dan asesmen atau pengukuran tingkat keberhasilan program terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami secara mendalam tentang ruang lingkup terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan dan mengimplementasikan takaran atau dosis yang tepat dalam program terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun, mengembangkan, dan mempraktikkan program terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan asesmen atau pengukuran tingkat keberhasilan program terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik. Kemudian, metode pembelajaran dilaksanakan menggunakan 1. Ceramah, yang kedua diskusi, 3. tugas, yang keempat presentasi, kelima praktik, kemudian yang keenam adalah usul project. Kemudian komponen penilaian, terdapat 6 aspek komponen penilaian. Ini sesuai dengan peraturan akademik. Yang pertama, keaktifan, yang kedua penilaian tugas, yang ketiga dari kuis, yang keempat penilaian tengah semester atau UTS, yang kelima penilaian akhir semester atau UAS, dan yang keenam ada laporan project. Kemudian untuk sumber belajar mata kuliah ini yaitu buku ajar dengan judul Terapi Olahraga untuk Pengobat Tradisional yang saya susun sendiri khusus untuk mata kuliah ini. Kemudian sumber belajar yang lain yaitu jurnal ilmiah dan juga video dari YouTube dari para influencer di bidang, khususnya di bidang terapi olahraga. Kemudian ada juga beberapa video yang kami susun khusus untuk mata kuliah ini juga kami upload di YouTube. Pada kesempatan ini akan ditampilkan pelaksanaan pengajaran pertemuan kedua, yaitu dengan topik pembahasan takaran atau dosis terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali untuk pertemuan siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa cukup. Baik teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi ya di mata kuliah terapi olahraga kebugaran sumber energi aerobik. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan kedua ini. Setelah minggu lalu di pertemuan pertama kita sudah kontrak kuliah dan ada pengantar tentang gambaran umum terapi olahraga
sumber energi aerobik sudah disampaikan minggu lalu, kemudian sekilas tentang prinsip latihan juga sudah kita bahas bersama. Maka di pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan kepada takaran atau dosis terapi olahraga kebugaran sistem energi aerobik. Materi di pertemuan hari ini sangat penting sebagai basic atau landasan nanti ke pertemuan berikutnya. Karena pertemuan berikutnya teman-teman akan menyusun program, maka penentuan skala latihan atau dosis latihan ini penting teman-teman ketahui di hari ini. Seperti itu. Baik, yang seperti yang kita tahu bahwa olahraga itu seperti obat. Obat bisa menyembuhkan penyakit ketika takarannya pas. Jika takarannya kurang, maka tidak bisa menyembuhkan penyakit. Jika takarannya berlebih, maka apa kira-kira yang terjadi? Overdosis. Sama olahraga juga seperti itu. Ketika teman-teman memberikan porsi olahraga yang kurang dosisnya, maka tidak bisa meningkatkan derajat kesehatan atau kebugaran. Kalau dosisnya berlebih di olahraga akan menyebabkan bukan overdosis ya, overtraining ya, di olahraga namanya overtraining. Maka penentuan formulasi takaran latihan ini sangat penting untuk teman-teman ketahui, teman-teman terapkan. Apalagi nanti di terapi olahraga ini kita kan akan melayani orang dengan tanda petik kebutuhan khusus. Lansia, diabetes, hipertensi, stroke, jantung koroner dan lain-lain. Sehingga takaran latihan ini harus pas, tepat. Selain itu jenisnya juga harus pas. Obat, misalnya teman-teman batuk nih, teman-teman batuk, minum obat palu kira-kira sembuh nggak? Tidak sembuh, malah keracunan. Sama nanti olahraga juga seperti itu. Ketika teman-teman misalnya ingin program penurunan berat badan yang dilakukan kok program menaikkan berat badan dan jadi turun, maka naik berat badannya. Sehingga takaran itu penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, hari ini teman-teman harus bisa menentukan denyut jantung maksimal atau DJM atau DNM, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah maksimal heart rate. Ini teman-teman harus tahu. Pertemuan hari ini teman-teman harus bisa mengatur diri. Rumusnya adalah DJM 220 dikurangi usia. Nah, jadi silakan teman-teman hitung DJM masing-masing. Coba sekarang dihitung. Usia teman-teman berapa dikurangi 220 dikurangi usia teman-teman. Mas Zaki berapa? 198. Usianya berapa? 22. Oke, benar. Mas Zaki usianya usianya 100. Usianya 22, berarti ketemu 198. Betul. Berapa ketemunya? 199. Berarti usianya 21. 21. Baik. Saya ambil sampel 2. Berarti sudah saya anggap paham. Karena sangat mudah ya. Yang lain ada yang belum paham? Nah, sebenarnya maka ini adalah basic yang teman-teman harus ketahui. Kenapa? Di sini lihat. Ini saya memberi 4 contoh. Ketika Farid usia 20, denyut jantung maksimalnya bisa 200. Wah, dulu saya latihan genjot, ngajar, berani. Sekarang usia 35, maksimal di 185. Hati-hati. Nah, nanti ketika saya umur 60 tahun, nah maksimal di 160. Hati-hati betul, ini harus dikontrol. Maka teman-teman nanti ketika ada orang misalnya klien jenengan sudah lansia, awasi betul. Karena ketika ini tidak diawasi betul, akibatnya bisa kunang-kunang, pingsan, bahkan hal-hal yang fatal. Saya pernah itu ngajar dulu. Nah, ngajar baru pemanasan. Ukuran lapangannya 2 kali lapangan bulu tangkis. Kebayang ya? 2 kali lapangan bulu tangkis. Baru 2 kali putaran saya stop. Berhenti ukur denyut nadi. Oke, stop. Saya tanya, yang kisaran
denyut nadinya antara 100 sampai 120 angkat tangan. Hampir 80% angkat tangan. Oh, berarti belum semua nih. Yang 120 sampai 150, 2 orang angkat tangan. Masih ada 1 orang yang belum angkat tangan. Berapa? 160 ke atas jadi apa? Berapa? 205. Nah, artinya apa? Melebihi. Sehingga dulu namanya Mbak Jihan. Mbak Jihan sekarang nggak usah ikut ini dulu, istirahat. Itu kan indoor, saya suruh keluar cari angin supaya segar terus berteduh. Saya minta temannya itu Mbak Aisyah untuk nemenin Mbak, kalau nemenin di luar. Yang lain lanjut. Ketika yang lain lanjut, temennya yang duluan teriak-teriak Mbak Aisyah, Pak, Mbak Jihan pingsan. Itu pun saya stop dia. Bayangkan kalau tidak saya stop, tidak saya ukur. Nah, nggak tahu. Sehingga ini penting nanti harus dengan lakukan ketika menyusun dan ketika memberi pelatihan kepada rakyat jaringan. Frekuensi, intensity, time, dan time. Tipe. Sering disingkat dengan FITT. Frekuensi. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Pak. Mas Raffi kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik, kelihatan. Berarti semua bisa akses. Frekuensi latihan adalah jumlah atau sesi latihan per minggu. Jadi dalam 1 minggu itu berapa kali latihan itu namanya frekuensi. Nah, kami semua latihan 1 minggu istirahat. Monggo nanti jenengan terserah mau mengaturnya seperti apa, tergantung kesibukan masing-masing aja. Atau 2 hari sekali boleh, sehari latihan, sehari enggak, sehari latihan, sehari enggak, silakan. Itu frekuensi ya. 3 sampai 5 kali per minggu ingat. Harus ada istirahatnya, jangan sampai sakit semangatnya latihan seminggu latihan terus, itu juga nggak bagus. Yang penting harus ada istirahatnya untuk recovery. Frekuensi berapa kali seminggu? 3. Ya, itu ingat itu betul. Yang kedua intensitas. Intensitas itu adalah berat ringannya latihan. Bisa disebut juga kualitas latihan. Nah, kualitas latihan ini kan mata kuliah kita terapi olahraga kebugaran sumber energi aerobik. Sehingga kalau aerobik maka penentuan zona latihannya berdasarkan MHR atau DCM tadi. Ini zona latihannya. Jenengan mau latihan apa? Pilih salah satu. Baik, sekarang kita ambil salah satu contoh. Kita mau latihan ingin menurunkan berat badan. Kita ambil yang paling bawah dulu. Misalnya dia nggak pernah olahraga sama sekali, ya kita pilih yang paling bawah. Kita ambil kisaran 50 sampai 60% dari apa? Dari DCM tadi. Paham? Baik, sekarang dengan hitung 50 sampai 60% dari denyut jantung maksimal jaringan tadi yang dihitung. Tadi kan ada yang 198, ada yang 199. Sudah? Sudah ketemu? Yang sudah siapa? Angkat tangan. Berapa? Kalau yang 119, Baik, dari Mbak Tiara. Nah, dari Mbak Tiara ketemu 99 sampai 119. Artinya apa? Mbak Tiara nanti ketika melakukan latihan atau olahraga, detak jantungnya ya di sekitaran itu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Artinya itu. Jadi jaga di situ. Itu mesti aman dan tidak akan memberatkan. Karena itu sesuai dengan tadi DCM masing-masing. Maka selama ini ya merasa olahraga itu bikin capek, lelah. Itu karena bisa jadi penentuan ininya nggak sesuai. Jelas ya, nanti tinggal dengan mau latihan apa, pilih salah satu zona latihan. Dan dipersenkan dari denyut jantung maksimal. Mas Rizal, begini 30 menit itu namanya durasi. Idealnya adalah 20 sampai 60 menit per sesi latihan. Tapi ingat,
Ini terapi olahraga. Nanti teman-teman itu basic orang yang gak ada yang macam-macam. Ada yang orang yang nggak belas sama sekali nggak pernah olahraga. Yo jangan dipaksa. Harus ikut ini enggak. Wah, kata Pak Farid dulu pas kuliah minimal 20 sampai 60 menit. Wah, jangan harus itu Pak, harus kuat, dipaksa enggak. Kecuali atlet yang sudah tiap hari latihan, oke. Tapi kalau orang yang tidak pernah olahraga sama sekali, jangan bertahap. Minggu lalu kan ada prinsip latihan yang namanya progresif tuh. Dinaikkan secara bertahap. Yo 10 menit dulu nggak apa-apa, nanti seminggu lagi tambah 15 menit, 20 menit, seterusnya sampai memenuhi. Paham? Frekuensi sudah, intensitas sudah, time sudah. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir adalah type atau tipe latihan. Wah, tipe latihan aerobik itu banyak sekali. Banyak sekali. Nih, intinya kalau latihan aerobik itu melibatkan otot-otot besar. Mas Rojak bisa terbaca ini? Coba baca ini. Tipe latihannya apa saja? Senam aerobik, Oke. aquaerobik, lari kontinu, interval, fartlek, dan sirkuit. Oke, terima kasih Pak Rojak. Ini adalah contoh ya, di luar ini masih banyak. Zumba, senam aerobik, senam SKJ, macam-macam banyak sekali. Berenang, bersepeda, itu adalah tipe. Oke, 4 sudah terpenuhi frekuensi 3-5 kali per minggu, intensitas tadi harus milih yang mana sesuaikan, kemudian durasi 20-60 menit. Nah, tipenya milih yang mana. Dan keempat-empatnya ini harus terpenuhi loh ya. Jangan sampai misalnya nih, Pak, saya itu olahraganya 60 menit, tapi seminggu saya sekali tok, car free day. Nah, itu nggak bisa. Minimal harus 3-5 kali. Udah seminggu cuma sekali, car free day. Setelah itu, setelah olahraga, beli cilok, cireng, cimol, semua dibeli ya, itu sama aja. Atau sebaliknya, Pak, saya tuh latihan tiap hari, tapi tiap latihan 5 menit, nah nggak jadi, nggak sesuai. Jadi SBTT-nya harus terpenuhi semua. Baik, teman-teman, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Baik, Mas Hadiat, apa? Izin bertanya Bapak, untuk bagaimana cara mengontrol intensitas latihan selama latihan berlangsung? Oke, good. Pertanyaannya bagus dan sekaligus mengingatkan saya. Tadi saya agak lupa. Nah, betul sekali. Jadi ketika kita sudah menentukan zona latihannya, selama latihan juga harus dikontrol. Kalau cuma ditentukan saja, tapi tidak dikontrol selama latihan, sama aja. Iya loh, kita tentukan tapi selama latihan harus dibiarin saja. Itu juga gak akan berhasil. Baik, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan Mas Hendra, saya memiliki video pembelajaran ya terkait hal tersebut. Teman-teman bisa saksikan. Ini juga sudah saya upload di YouTube. Nah, jadi seorang ini melakukan workout. Dia ingin tahu zona saya sudah masuk atau belum. Dia berhenti selama 10 detik saja, untuk intonasinya dapat berapa. Bedanya dapat berapa, nanti kalikan 6. Kalau menghitung 1 menit full lah, kelamaan. Dengan juga mesti lupa 1, 2, 3, 30, berapa yang tadi lupa. Tapi kalau cuma 10 detik, kepotongnya waktu olahraga cuma sebentar, nah, kalikan 6. Itu yang Mas Eda. Jadi Mas Eda misalnya pas jogging, berarti hitung 10 detik. Kalau tadi targetnya 120 sampai 140, ya berarti harus masuk zona itu. Misalnya pas diukur, kok dapatnya 110, artinya kecepatan jalan kurang cepat lari. Sebaliknya ketika ukur 10 detik ini kok dapatnya 160, padahal targetnya dari 120 sampai 140, nah berarti terlalu cepat nih, maka kecepatannya dikurangi. Nah, nanti ketika sudah dapat kecepatan yang pas, pertahan. Itu kalau manual. Nah, teman-teman semua memiliki smartwatch atau heart detector, itu lebih enak. Ya, jadi nanti kerekod di situ. Misalnya pakai smartwatch nih yang ada heart detectornya, pas jogging
targetku 120 sampai 140. Wah, kok baru 110, tak tambahi. Ya lari. Sebaliknya kalau lari terlalu kenceng, wah, misalnya Mas Dava, ini ada cewek gebetanku, wah lari kenceng. Ketika ngukur kok 180, terlalu tinggi, berarti tak kurangi. Itu loh. Jadi harus mencapai itu di kisaran 120 sampai 140. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, itu yang pasti ya. Mengapa dibuat rentan itu supaya mudah yang pasti itu. Coba cuma dibuat 70% dari denyut jantung maksimal. Ngepasnya 140 ya sulit. Nggak jadi olahraga nanti. Harus pas 140 nah, sulit. Maka dibuat rentan itu supaya mempermudah. Bagaimana Mas Haidar? Cukup menjawab? Baik, nah ini makasih, tadi saya lupa itu bagaimana mengontrol selama latihan. Nah, itu juga tak kalah penting untuk dilakukan. Baik, kita kembali ke PPT ya. Di akhir sesi ini saya ingin teman-teman mengerjakan quiz. Ini salah satu cara supaya saya tahu ya teman-teman itu sebenarnya paham enggak. Nah, tadi ada yang menjawab, ada yang diam aja. Siapa tahu diam ngantuk atau diam wah memang sudah tahu. Maka mau bisa dikerjakan ini di lembar kertas ya. Silakan nanti ditulis juga nama serta NIM-nya. Maka soalnya adalah Putri berusia 20 tahun. Tujuan dia melakukan ini teman-teman nanti akan mengukur tuh satu denyut jantung maksimalnya, kemudian dipersenkan lah. Silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit cukup ya? Cukup lah. Wah, sepertinya sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua ya? Nah, bagus, nggak ada 2 menit selesai ya, artinya gini. Tapi nggak tahu ya jawabannya benar atau enggak. Baik, itu ya teman-teman. Jadi kuis ini nanti sekaligus sebagai presensi. Sekarang nanti ketika saya menutup kuliah, pas keluar kelas bisa dikumpulkan di depan sebagai nilai kuis 1 dan presensi. Maka tadi di awal tidak saya presensi karena nanti saya mau presensi menggunakan jawaban teman-teman semua itu. Dan minggu depan akan saya koreksi dulu yang kira-kira salah nanti akan saya beritahu. Oh, ini ternyata belum sesuai. Baik, kesimpulan untuk pertemuan pagi siang hari ini adalah 1, teman-teman harus bisa mengetahui atau menghitung denyut jantung maksimal. Yang kedua, frekuensi latihan seminggu berapa kali? 3 sampai 5 kali. Sesuaikan dengan kesibukan atau ya, rekopi masing-masing. Yang ketiga, intensitas sesuaikan dengan zona latihan tadi. Dengan mau latihan apa? Untuk menaikkan kebugaran kah? Untuk menurunkan berat badan? Itu ada formulanya. Jangan membuat formula sendiri. Nanti kakunya seperti obat tadi. Harusnya obat batuk mah diberi obat panu, nggak sembuh mah keracunan. Yang ketiga, durasi latihan berapa? Kemudian tipenya tadi ada banyak ya, aerobik, jogging, bersepeda, dan masih banyak. Dan yang terpenting ini pertanyaan Mas Haidar tadi, kontrol denyut nadi selama latihan itu berlangsung, karena ini sangat penting ya. Nanti teman-teman karena klien jenengan itu macam-macam, sehingga mengontrol denyut nadi selama latihan itu sangat supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Baik, itu untuk hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan doa syukur ya, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman mahasiswa. Ingat, minggu depan kita akan ada materi yang lebih menarik lagi dari ini. Kita akan mulai menyusun program
terapi olahraga sumber energi aerobik. Sehingga ke depan saya berharap teman-teman bisa masuk semua seperti ini dan kita ketemu lagi di kelas. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video pembelajaran yang saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.